Kalau kita bicara takdir, ada bandingannya adalah qadha. Apa itu qadha? Qadha itu planning Tuhan. Rencana Allah di zaman azalinya akan sesuatu. Planning, rencana. Rencana itu bisa dirubah enggak? Saya berencana besok mau ke mana nih? Mau ke Pandeglang umpama. Bisa saja kan dirubah. Terjadi karena alasan A, B, C. Rencana itu bisa dirubah. Di antara yang bisa merubah rencana Allah itu request dari kita, permohonan dari kita, doa dari kita, sehingga Nabi bersabda dalam sebuah hadis, la yaruddul qadha illa doa. Jadi doa itu bisa merubah rencana Allah. Allah merencanakan jauh sebelum kita diciptakan bahwa pada malam ini, malam Senin tanggal 18 masih ya, 18 September tahun 2022 yang bertepatan dengan tanggal 21 bulan Safar tahun 1444, Allah rencanakan kita akan kumpul di sini. Kita akan ngaji di majelis ini. Padahal ketika merencanakan, kitanya juga belum ada. Apalagi majelis itu belum ada. Pas nyampe sesuai dengan rencana Allah di tanggal 18 September 2002, datanglah kita. Udah ada Bang Ipeng bakal pakai pecinya berwarna merah. Padahal biasanya kan nggak warna merah tuh, warnanya merah, bajunya itu agak tebal, makanya pas tadi salaman Bang Ipeng jaketnya tebal juga. Duduknya menghadap ke arah barat. Terus Bang Jarwo juga jauh sebelum kita diciptakan udah diplanningkan oleh Allah. Malam ini kita akan kumpul pakai kacamata. Kacamatanya juga bukan di mata tapi di jidat. Di jidat. Nah, setelah terjadi itu namanya qadar ataupun takdir. Sebelum terjadi namanya qadha, tapi setelah terjadi itu namanya takdir atau qadar. Itu kedua-duanya yang harus kita imani. Qadha dan qadar, keduanya dari Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, ini takdir rekan-rekan sekalian terbagi dua. Ada takdir ittirori, yang kedua takdir ikhtiyari. Yang dimaksud dengan takdir ittirori adalah ketetapan Allah akan sesuatu yang mana kita sebagai hambanya tidak ada pilihan selain kita menerima apa adanya dengan penuh dengan keikhlasan dan keridhaan. Contoh takdir ittirori, kita diciptakan oleh Allah berjenis kelamin laki-laki. Apakah permintaan kita? Apakah permintaan kedua orang tua kita? Enggak. Kita menerima apa adanya. Kemudian orang tua kita si Fulan, ibu kita Nyi Fulana. Tempat lahir kita yaitu di Indonesia. Ini takdir ittirori, tidak ada pilihan. Andaikan kita bisa memilih,
Bang Ipeng, saya milih bin siapa nih ya? Kira-kira begitu. Bin Habibie bisa-bisa. Ya, itu makanya ada orang dengan bergulau salah bin, saya ini nggak boleh ngomong begitu. Ya, ini ngomong salah bin katanya. Pengennya bin Soeharto begitu kali ya. Ya, udah benar nggak salah. Jadi ketetapan Allah yang manusia tidak ada pilihan kecuali menerima apa adanya, itu adalah takdir ittirari. Yang kedua, ada yang disebut takdir itu takdir ikhtiari. Memang betul segala sesuatu dari Allah, tapi kita masih diberikan kemampuan untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk berupaya, untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang. Kita ketika dilahirkan ke alam dunia, kata Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wallahu akhrajahu min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Gak tahu apa-apa. Dengan berjalannya waktu sampai kita masuk ke TK, ke SD, ke SLP, ke SLA, kemudian kita dikasihnya rasa hemat, sehingga timbullah istilah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu dalam rangka mengisi takdir ikhtiari. Ikhtiar itu diambil dari kata suku kata khoro yakhiru khairan, artinya baik. Khair itu kan baik. Ikhtiari sering diartikan berusaha, berikhtiar, berupaya. Ada yang mengartikan memilih, sholat istikharah. Diambil dari suku kata yang sama. Kenapa? Karena kalau kita disuruh memilih dari salah satu dari dua alternatif, pasti kita memilih yang terbaik. Kecuali orang yang salah pilih. Kecuali orang yang salah pilih. Kalau nggak salah pilih pasti dah memilih yang terbaik. Ya. Nah, kita kembali kepada permasalahan yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Radik. Apa itu pertanyaannya? Apakah menjadi fakir dan menjadi miskin itu pilihan? Kita diwajibkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin. Faqala ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah. Itu perintah Allah, kita harus mencari karunia Allah, harus menjemput pemberian Allah. Kalau semua itu udah kita laksanakan, ikhtiar secara kasar mata kita laksanakan, berdoa kita panjatkan, tinggal tunggu hasilnya. Kalau memangnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, diiringi dengan doa, tapi belum juga berhasil, mungkin itu udah takdir dari sononya. Jadi nggak boleh kita pasrah, lah ini mah kita mau udah begini aja udah takdirnya, sementara tidak mau berusaha. Itu mah orang dulu seperti itu. Bahkan ibadah yang kita laksanakan ini dalam rangka berusaha mencari ridho Allah. Sholat, ngaji, ibadah, berbuat baik yang selama ini kita lakukan, ini dalam rangka ikhtiar, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita beralasan Allah itu Maha Pengampun,
sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau Allah mengampuni, apa halangannya? Sementara tidak mau sholat, tidak mau bertobat, tidak mau istighfar. Nah, orang seperti itu mah orang yang tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Jadi yang ingin saya katakan para adik dan rekan-rekan sekalian, kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin, berdoa seikhlas mungkin. Kalau udah kita laksanakan, tunggu hasilnya. Udah berhasil, udah berusaha semaksimal mungkin, tapi katakanlah belum berhasil, mungkin udah takdirnya begitu. Itulah jawabannya.